Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap. Oh, I will sing of the goodness of God. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sebelum kita masuk dalam ibadah daripada Bapak Kris BTN, mari siapkan hati saudara, siapkan jiwa saudara, bahkan arahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan pewahyuan, Tuhan berikan revelation buat kita, bahkan jawaban demi jawaban yang luar biasa. Sehingga kemenangan di atas pergumulan, jawaban di atas masalah, bahkan mukjizat di balik pergumulan diberikan atas kita. Siapkan hati saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini ketika Kau izinkan kami ada dalam ibadah, sekalipun ibadah online. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, atas keluarga kami, pekerjaan bisnis usaha kami, bahkan masa depan kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan ajar kami terus berharap, berseru, berdoa hanya kepadamu. Sebab dalam Tuhan saja ada kekuatan, dalam Tuhan saja ada pengharapan, bahkan dalam Tuhan saja ada sukacita. Berbicara atas kami dalam ibadah Bapak Kris BTN ini, nama Tuhan dipermuliakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawan Bapak Kris BTN yang saya kasihi, kita hari-hari ini melihat bahwa begitu banyak kejahatan, begitu banyak tingkatan tingkah pola manusia yang mulai sudah di atas nalar kewarasan, bahkan hal-hal yang tidak baik banyak melanda kehidupan manusia. Perkataan taat kepada Tuhan, perkataan jujur di hadapan Tuhan, perkataan kesetiaan di hadapan Tuhan, hari-hari ini sedikit mengalami eliminasi. Bahkan akal sehat pun mulai hilang. Kalau boleh saya tanya dalam ibadah ini, jujur kita katakan, masihkah kita berani mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik sampai saat ini? Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Atau ungkapan kita sebaliknya. Masihkah kita mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib di tengah-tengah ketidakberhasilan atas pencapaian kita? Masihkah kita berani berkata, God is so good all the time, ketika pencapaian demi pencapaian yang seharusnya tercapai ketika itu normal, tetapi tidak tercapai sampai saat ini. Masihkah kita berani mendeklar dengan kuat bahwa Allah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, atau sebaliknya? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru sikap yang jujur, sikap yang terbuka, jujur dalam segala perkara, itu membuat respon Tuhan berbeda atas kita. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya tetap mengajak saudara untuk berbicara tentang ketaatan, tentang kejujuran, tentang keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Menurut saya, tidak ada gunanya orang melayani Tuhan sekalipun hebat pelayanannya kalau dia tidak terbuka di hadapan Tuhan. Menurut saya, sekalipun orang itu hebat pencapaiannya, sukses, berhasil dalam bisnis dan usahanya, tapi kalau tidak jujur di hadapan Tuhan, menurut saya tidak ada gunanya dalam kehidupan iman percaya kita.
Yuk kita baca satu ayat yang luar biasa, ambil dari Ayub pasal 8. Ayub pasal 8 ayat ke-6 berkata demikian. Kalau engkau bersih dan jujur. Saya ulangi sekali lagi. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia, yaitu Tuhan, akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawanku yang dikasihi Tuhan di Bapak Kris BTN. Ternyata kunci pemulihan, kunci daripada perkenanan Tuhan, konteks Ayub pasal 8 ayat ke-6 adalah pertama, didapati hati kita bersih. Bait ini tidak kotor, tidak terkontaminasi dengan kedengkian, tidak terkontaminasi dengan iri hati, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan hal-hal yang membuat Roh Kudus tidak kerasan atas hidup kita. Yang kedua apa? Jujur di hadapan Tuhan. Dua hal ini ternyata membuat Tuhan bangkit dari singgasananya, mengulurkan tangannya atas kita, dan pemulihan itu menjadi bagian atas hidup kita. Banyak saya melihat orang tidak jujur di hadapan Tuhan ketika menyembah. Kenapa? Yang ditawarkan kepada Tuhan bukan ungkapan syukur, tetapi apa? Justru hanya masalah. Justru hanya pergumulan. Harusnya kita senangkan Tuhan dulu. Kita buat Tuhan itu bangga dulu atas kita. Kita tunjukkan bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan percayalah, kita akan menerima bagian demi bagian yang unpredictable yang Tuhan sediakan atas kita. Ada amin, saudara yang dikasihi Tuhan? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba kita tengok sebentar kisah daripada Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang taat. Ayub memang orang yang diberkati luar biasa, tetapi tidak didapatkan kesalahan Ayub. Ayub tidak menyekutukan Tuhan. Ayub tidak menyembah Baal. Ayub tidak ada ilah lain. Bahkan Ayub tidak mengandalkan hal yang melebihi daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayub yang taat, Ayub yang setia, Ayub yang luar biasa, mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika iblis baru jalan-jalan dari dunia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, iblis, apakah engkau bertemu juga hambaku Ayub yang setia, hambaku Ayub yang taat, hambaku Ayub yang aku berkati? Jawab iblis apa? Oh iya, tentu dia setia, dia tentu jujur, tentu dia mengucap syukur, tentu dia baik. Kenapa? Dia diberkati kok. Dia kaya luar biasa, pencapaiannya berhasil. Coba ambil kekayaannya, pasti dia tidak jujur lagi di hadapanmu, pasti dia mengutuki engkau. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tuhan berkata apa? Ulurkan tanganmu, ambil semua apa yang Ayub punya, tapi jangan ambil nyawanya. Ketika saya baca ayat ini dan kisah ini, saya mengerti, oh ternyata iblis juga berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah selanjutnya menceritakan bahwa Ayub mengalami sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya harta bendanya yang diambil, tetapi anak-anaknya juga habis, kambing dombanya, sampai dia jatuh miskin. Apakah Ayub tetap jujur di hadapan Tuhan? Jawabannya ya, dia jujur. Dia tetap setia di hadapan Allah Bapa. Dia tetap baik. Dia tetap menyembah Tuhan Allahnya. Haleluya. Iblis pun bertemu lagi dengan Allah Bapa. Lihat, anakku Ayub masih tetap jujur dan setia di hadapanku, sekalipun telah engkau ambil apa yang dia punya. Apa jawaban iblis? Oh ya tentu, dia masih setia karena dia meskipun kita ambil harta bendanya, tetapi dia masih sehat. Coba buat sakit, pasti dia mengutuki engkau dan tidak jujur lagi mengatakan bahwa engkau baik. Tuhan pun bilang, ulurkan tanganmu, ambil kesehatannya, tapi satu, jangan ambil nyawanya. Kisah berikutnya jelas mencatat dalam kitab Ayub, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayub sampai ada borok di kepalanya. Orang yang dulu hebat, orang yang dulu dihargai, orang yang suka dihormati, menjadi dermawan yang luar biasa, menjadi pesakitan. Menjadi sesuatu yang kontraproduktif.
Tapi yang luar biasa, ayo tetap jujur di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah menarik. Suatu ketika ada seorang anak dengan papanya sedang main ski di satu gunung es. Nama anak ini adalah Dominic. Kurang lebih usianya 12 tahun. Dominic ini mengikuti main ski papanya. Tetapi ketika bermain lebih dari kurang lebih 40 menit, setelah itu Dominic tidak ditemukan mengikuti ayahnya. Dominic ini terpisah. Dan papanya baru menyadari ketika sudah terlalu jauh, dan dia mencoba balik kembali, dan itu sulit karena dia ke arah turun mendaki lagi ke gunung. Singkat cerita, Dominic tidak ditemukan. Dan ayahnya ini pulang menceritakan kepada banyak orang. Singkat cerita, 90 tim SAR secara profesional, dibantu dengan 2 helikopter daripada SAR, mencari Dominic. 90 orang profesional ini mencari Dominic di lekuk-lekuk daripada perbukitan dan gunung es, di mana mungkin Dominic tersesat, mungkin Dominic meninggalkan jejak-jejak kakinya, mungkin Dominic meninggalkan tanda-tanda sehingga dia bersembunyi atau berteduh atau berlindung di satu tempat. Tapi pencarian demi pencarian yang dilakukan 90 tim SAR dan 2 helikopter tidak membuahkan hasil sampai 3 menuju 5 jam berikutnya. Ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan. Jujur, Papa Dominic pun sedikit menggerutu di hadapan Tuhan. Harusnya saya tidak melakukan seperti ini, harusnya dan harusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba helikopter, salah satu helikopter SAR itu melihat sedikit jejak kaki seorang anak yang tidak panjang, kurang lebih cuma 10 meter, menuju ke sebuah pohon yang banyak rantingnya. Dan betul saja, ketika tim SAR turun, ada tim medis datang, melihat Dominic ternyata sedang memeluk pohon di balik ranting-ranting itu. Dan ketika dokter memeriksa, ketika dokter mengecek semua daripada organ tubuh Dominic, didapatkan Dominic normal. Bahkan dia sangat sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawanku Bapak Kris BTN yang saya kasihi, ketika Dominic keadaannya sudah baik, sudah mulai sadar, banyak orang bertanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu tersesat, bahkan kamu hilang hampir 5 jam? Dominic dengan tersenyum cerita, jujur ini saya lakukan karena saya mendengarkan apa yang pernah dikatakan oleh papa saya. Saya ulangi sekali lagi. Dominic bilang, saudaraku, jujur ini saya lakukan, saya mendengar apa yang pernah papaku katakan. Suatu ketika papa cerita kepada saya, sekalipun jujur juga saya ceritakan, waktu itu saya tidak mengerti. Papa cerita bahwa kalau suatu saat ada orang tersesat, bahkan saya tersesat di dalam satu keadaan yang sangat dinginnya mencekam, dinginnya yang ekstrim, engkau tidak menemui jalan, carilah pohon yang banyak rantingnya, daki dan peluk itu, hangatkan badanmu melalui pohon yang ada sampai penolong atau tim yang akan menolong itu datang. Saya tidak mengerti apa yang diceritakan papa waktu itu, tapi ketika ini menimpa saya baru menyadari, saya baru mengerti, ternyata ini adalah sesuatu yang luar biasa, ujung dan endingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Dominic ini menginspirasi banyak orang, bahwa sekalipun jalan yang tidak kita tahu, jalan yang tidak kita mengerti, yang Tuhan suruh lakukan, ketika kita lakukan,
Ketika kita berjalan dengan iman, kita akan tahu jalan Tuhan luar biasa. Jujur mengikuti apa yang Tuhan firmankan semuanya, itu tidak gampang. Jujur untuk mengatakan Tuhan itu baik dalam situasi pandemi seperti ini, itu membutuhkan iman. Jujur untuk mengatakan untuk kita mengatakan Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupku, atas kesehatanku, atas masa depanku, atas anak-anakku, atas keluargaku. Bukan pekerjaan yang gampang. PHK di mana-mana, wabah di mana-mana. Bahkan pandemi ini semakin hari semakin tidak jelas. Jujur kita sulit mengatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Tapi satu hal saya mau katakan buat semua, terlebih buat kawan-kawanku Bapak Kris BTN, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada kita melebihi kapasitas kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita pencobaan demi pencobaan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, over capacity, melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Asalkan engkau jujur mengandalkan Tuhan. Karena ayatnya dalam 1 Korintus 10:13c berkata, dan barang siapa ketika dalam pencobaan dan pergumulan datang kepadaku, kepadanya kuberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda tidak ikut ibadah sendirian, ada orang di sampingmu bilang begini, Tuhan punya jalan keluar atas masalah kita selama kita jujur berjalan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak sendirian, mungkin ada sahabatmu, mungkin Anda ikut ibadah ini dengan teman-temanmu yang lain, bilang sama teman-temanmu, Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita sejauh kita jujur dan bersih hidupnya di hadapan Tuhan. Amin. Lukas pasal 1 ayat 59 dan ayat yang ke-60 juga menceritakan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Ada seorang nabi yang namanya Zakharia yang sudah tua umurnya dan istrinya sudah tua juga yang bernama Elisabeth. Bahkan ketika Zakharia didatangi Gabriel, malaikat Tuhan yang memberitakan bahwa istrimu akan mengandung, Zakharia tidak percaya loh, saudara dikasih Tuhan. Padahal dia seorang nabi. Dia seorang messenger of God yang ada hubungan intim dengan Tuhan. Tahu nyatanya dia sempat tidak percaya loh. Tapi apa yang terjadi? Ketika dalam tugas keimamannya, karena ketidakpercayaan Zakharia, akhirnya Zakharia dibuat bisu sampai Elisabeth istrinya melahirkan anak. Dan ketika anaknya lahir, tentu Zakharia sebagai seorang ayah, tentu Zakharia sebagai seorang suami, tentu Zakharia seorang imam rindu dong namanya diberikan buat nama anaknya. Dalam Lukas 1 ayat 59 dan 60, dia mau menamai anak itu Zakharia. Tetapi ibunya berkata, jangan. Tuhan telah berbicara kepada saya, anak ini harus diberi nama Yohanes. Jujur, saya percaya Zakharia sebagai laki-laki mungkin dia menanyakan why. Kenapa? Ini anakku. Ini benih yang Tuhan berikan melalui aku. Tetapi luar biasa, Zakharia jujur saudaraku, dia tidak berargumen dengan Tuhan. Zakharia tidak mencoba untuk berdebat dan bertanya kepada Tuhan, kenapa dan kenapa. Dia sudah melihat kenyataan bahwa ketika dia tidak percaya tentang pewahyuan, istrinya akan mengandung dan melahirkan diri buat bisu. Sekarang dia tidak mau mengulangi yang kedua kalinya. Dia jujur ya, dan diberi nama anaknya Yohanes. Dan saudara tahu, akibat kejujuran seorang Zakharia, dia memakai anak yang luar biasa yang namanya Yohanes. Bahkan dia menyiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Prepare the way for the King of Glory, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kawan-kawan Bapak Kris BTN yang saya kasihi, mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan apa adanya, bukan ada apa-apanya, dengan kejujuran dan mengatakan kita berdosa, kita lemah, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Without God we are nothing. Without Christ Jesus we are nothing. Rasul Yohanes dalam suratnya, dalam 1 Yohanes 1:9 berkata apa?
Jikalau engkau datang kepadanya, kepada Tuhan, dengan mengaku segala dosa dan pelanggaranmu, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni segala dosamu, segala kesalahanmu. Bahkan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawanku Bapak Kris BTN yang saya kasihi, jika masih ada ketidakjujuran, ketika masih ada dendam, luka hati, sakit hati, bereskan. Datang kepada Tuhan dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Jujur di hadapan Tuhan, terbuka. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Ingat kisahnya Ananias dan Safira. Ketika di hadapan rasul-rasul dia tidak jujur, saat itu juga dia mati karena ketidakjujuran. Mungkin situasimu tidak baik. Saya tahu persis mungkin ada di antara kita, keadaan kita sedang tidak kondusif. Tapi percayalah, Tuhan ada buat Anda. Sebagai hamba Allah saya ingatkan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Bahkan Dia ada buat kita. Kita naikkan doa-doa kita. Kita naikkan permohonan kita, syafaat kita. Dan kita akhiri dengan doa berkat. Kita percaya, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan semua kawan-kawanku di Bapak Kris BTN akan mengalami pemulihan dan akselerasi jawaban-jawaban Tuhan ketika kita jujur dalam segala perkara, termasuk jujur dalam pekerjaan dan pertanggungjawaban kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kau izinkan setiap kami untuk tetap ada, tetap mengucap syukur, tetap ada untuk menerima tuntunan dan guidance daripada sorga. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat teguran-teguran-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Dan terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup bersih dan jujur dalam segala perkara di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan doa, syafaat kami di hadapan-Mu. Buat presiden kami, wakil presiden kami Indonesia, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, menteri-menteri yang ada di bangsa kami, komisaris, semua direksi daripada Bank BTN, dan semua pemimpin diberikan kesehatan, dijauhkan dari semua pandemi COVID-19. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam negeri kami, bahkan dalam perusahaan kami, diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan setiap keputusan demi keputusan yang diambil didasari dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga semua keputusan yang diambil mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga buat upaya pemulihan ekonomi yang sedang diusahakan oleh Bank BTN dan Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan lancar dan berdampak bagi UMKM dan masyarakat secara khusus yang terkena dampak PHK, pengurangan penghasilan dan rencana yang tertunda. Semua rencana ini kami bawa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga apa yang diputuskan berdampak luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat pengurus Bapak Kris BTN ya Tuhan, anggota dan keluarganya tetap dalam memperketat penjagaan kesehatan dalam masa-masa PSBB secara ketat. Biarlah keluarga kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami ada dalam campur tangan Tuhan. Bahkan keluarga kami ada dalam kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, bahkan kami diberkati. Kami berdoa buat semua pendeta, penatua, setiap pelayanan Tuhan dalam gereja maupun dalam organisasi yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Semakin diberkati, disehatkan, dikuatkan, dimampukan, dilayakkan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin setia. Kami semakin intim, kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kelimpahan berkat, kemuliaan, pertolongan yang melebihi semua kemampuan kami Engkau curahkan atas kami. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, biarlah berkat Tuhan sempurna turun atas kami. Mari buka kedua tanganmu, kawan-kawanku Bapak Kris BTN, buka hatimu di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan pertolongan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus
turun sempurna atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha, diberkati semua Bapak Kris BTN, diberkati semua keluarganya, diberkati yang kami kerjakan, digenapi semua janji firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama yang percaya dan beriman kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhenti